Bagi kalian para pecinta ikan-ikanan, yakin deh menu ini bisa bikin ketagihan. Bukan ikan gurame atau ikan laut berharga tinggi loh. Ini cuma ikan nila, fams. Jenis ikan air tawar untuk konsumsi dengan rasa daging yang dijamin segar. Sebelum mulai icip-icip, kita kenalan dulu deh. Menu ini bernama sop nila daun singkil. Ini sajian spesial dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Makin mantap lagi, ikan ini berendam dalam kuah encer yang rasanya segar. Aduh, jadi pengen ikut coba ini. Pada menu ini, fams, ikan nila menjadi bintang utamanya. Dimasak jadi olahan sop istimewa dengan pendamping daun singkil yang bisa memperkuat kenikmatannya. Menu ini jadi andalan karena bahannya mudah didapat dan rasa yang nikmat. Paling enak disantap sebagai sajian sehari-hari. Yakin deh bisa bikin badan makin sehat, fams. Karena dimasak dengan 2 tahap yang berbeda, aroma amis yang khas dari ikan nyaris nggak tercium, fams. Cita rasa pedas dan rempah ringan dari kuah sop bikin perpaduan rasanya kompak di mulut. Enak lah. Ikan nila punya tekstur daging yang lembut, fams. Soal rasa, apapun jenis ikannya, udah jadi jaminan mutu selama bahan bakunya baik dan masih segar. Ekstra daun singkil di dalamnya nggak cuma sekedar jadi pelengkap saja, tapi bisa memperkuat rasa dan punya khasiat rahasia. Daun singkil ini dipercaya ampuh kurangi bau badan, meningkatkan nafsu makan, dan mencegah masuk angin. Teksturnya renyah dan rasanya nikmat. Wajib coba deh. Gak butuh banyak bahan dan bumbu dapur lengkap untuk buat sop nila daun singkil dari Kudus. Yang utama sih, ada ikan nila segar juga daun singkilnya. Di undaan, daun singkil biasa tumbuh di kebun-kebun warga atau pekarangan rumah. Aneka bawang, cabai, kemiri, dan tomat sebagai perasa dan penambah kesegaran kuahnya, fams. Masyarakat Kabupaten Kudus yang tidak memiliki wilayah laut praktis hanya mengandalkan hasil budidaya ikan dari air tawar. Di beberapa rumah makan ataupun resto, ikan nila selalu jadi buruan utama pelanggan. Untuk diolah jadi 1 mangkok sop yang endes, 1 ekor ikan nila yang sudah bersih bisa dipotong jadi 2 atau 3 bagian. Banyak yang bilang sih, fams, masakan dari Jawa Tengah punya rasa cenderung manis. Tapi soal cita rasa, balik lagi ke selera masing-masing. Sop nila daun singkil ini bisa terasa lebih nikmat dan segar kalau cabenya dibanyakin. Pedasnya jadi mantap, fams. Bawang merah dan bawang putih jadi bumbu inti masakan Nusantara. Ulek halus bersama dengan kemiri ya, fams. Berbeda dengan sop yang biasa, sop nila dari Kudus ini nggak pakai wortel ataupun kol. Sentuhan segar didapat justru dari potongan tomat. Supaya rasanya terjaga dan gak hambar, semua takaran bumbu harus pas. Jangan sampai berlebihan apalagi kurang. Walaupun namanya sop, ikan nila ini diolah sangat spesial. Sebelum menyebur bareng kuah, ikan harus dibakar dulu ya, fams. Proses pembakaran tanpa bumbu ini bertujuan mengurangi aroma amis ikan, memadatkan daging supaya nggak mudah hancur saat direbus, dan yang pasti menambah kenikmatan sensasi aroma bakaran ikan. Asyik lah rasanya. Untuk menu sop nila daun singkil ini, fams, bumbu nggak perlu ditumis segala. Rasanya udah pasti, mantap kok. Supaya rebusan bumbu tetap matang, biarkan hingga kuah mendidih. Kalau udah, bubuhkan gula dan garam. Ikan nila bakar setengah matang bisa menyusul deh. Walau sudah dibakar, memasak ikan dalam rendaman kuah nggak perlu terlalu sering diaduk, karena daging ikan yang lembut mudah hancur. Daun singkil dan tomat jadi terakhir dimasukkan demi menjaga teksturnya tetap renyah dan rasanya tetap segar. Sekitar 10 menit dimasak, sop nila daun singkil udah matang, fams. Tapi belum bisa disajikan loh. Setelah api di kompor mati, tutup panci sop supaya aroma dan rasanya semakin sedap. Istilah orang sana sih diungkep sekitar 1 menit saja, sampai asap di dalamnya hilang atau merasuk, fams. Widih, mantap, fams. Daging ikannya utuh, gak ada yang hancur. Kuahnya encer dan keruh, petanda penuh rempah. Dan asapnya ngebul-ngebul menggoda buat dimakan. Sikatlah, fams. Sop nila daun singkil dari Kecamatan Kampung Sawah, Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Mantap! Mau jadi menu sarapan, makan siang, atau malam, lele dumbo kuah pedas ini silahkan disantap, fams. Kita kasih tahu ya, menu ini asalnya dari Banyuwangi, Jawa Timur.
Tampilannya juga istimewa, potongan ikan lelenya besar-besar tuh. Rasa pedasnya bisa bikin ngegas. Hihihi. Sebenarnya menu khas ini berasal dari Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Menu ini biasa dihidangkan saat ada acara panen raya. Karena rasanya yang enak dan ngangenin, akhirnya banyak masyarakat yang menjadikannya sebagai menu makanan sehari-hari. Wih, istimewa. Awalnya menu ini dibuat bukan dari ikan lele, fams, tapi oling atau sidat. Karena saat ini oling dan sidat mulai sulit ditemukan dan harganya mahal, maka diganti dengan lele dumbo ini. Jenis lele dumbo dipakai karena ukurannya besar, fams, mirip dengan oling. Selain mudah didapat, dagingnya memiliki tekstur yang lembut. Pokoknya pas dipakai dalam olahan kuah pedas ini. Lihat nih, fams, satu ekor lele dumbo besar ini harganya cuma Rp45.000. Murah banget kan? Apalagi satu ekor lele dumbo ini cukup untuk dimakan satu keluarga. Mantap deh! Untuk membuat lele dumbo kuah pedas perlu penanganan khusus biar nggak menimbulkan masalah bau amis. Untuk mengatasinya bisa memakai belimbing wuluh, tomat, kunyit, jahe, lengkuas, dan daun jeruk. Wah, ini sih rempah yang lagi mencuat karena bisa meningkatkan imunitas tubuh, fams. Sehingga bisa mencegah virus corona yang sedang menginfeksi segelintir warga. Semua bumbu ini harus diulek sampai halus ya. Lele dumbo yang sudah dibersihkan kemudian dipotong-potong sesuai keinginan. Kalau bisa ukurannya jangan terlalu besar supaya bumbu lebih mudah meresap ke dalam daging. Bumbu kemudian ditumis hingga harum. Tambahkan batang serai, daun jeruk, dan air. Diamkan sampai mendidih deh. Iris-iris belimbing wuluh dan tomat ya. Tidak hanya berfungsi memberi rasa asam pada masakan, belimbing wuluh juga mengandung vitamin C yang baik untuk menjaga daya tahan tubuh. Masukkan dengan jumlah yang banyak ya, supaya rasanya makin sedap. Disusul potongan lele dumbo, fams. Beri tambahan daun bawang dan diamkan sampai bumbu meresap sempurna ke dalam daging ikan. Oh iya, ikan lele ini ternyata kaya protein loh. Ada juga kandungan omega 3, asam amino, dan berbagai mineral yang dibutuhkan oleh tubuh tuh. Seperti vitamin A, C, D, B6, B12, zat besi, yodium, selenium, dan seng. Widih, lengkap amat ya. Dijamin bisa menjaga kesehatan dan kelembapan kulit loh. Kalau begini nggak perlu perawatan kecantikan segala ya. Cukup rutin memakai ikan lele saja. Dijamin kulit tetap bersih dan kencang. Hihihi. Lanjut, kita makan yang manis-manis, fams. Ini dia, kue balok coklat keju. Lihat dari tampilannya aja udah menggoda, apalagi rasanya. Dijamin bakal nggak bisa berhenti ngunyah deh. Fams, kue balok ini sebenarnya camilan asal Jawa Barat. Adonan kue balok ini dimasak dengan cetakan kue pukis. Sekilas kue balok ini bentuknya mirip dengan kue pukis, fams. Tapi sebenarnya kedua adonannya berbeda loh. Campuran kue pukis memakai santan hingga lebih gurih. Sedangkan adonan kue balok memakai tambahan susu. Makanya rasa kue balok lebih manis dan lembut. Sedap. Kue balok juga memiliki tekstur yang padat, fams. Makanya bisa bikin perut kenyang setelah menyantapnya. Kue balok zaman now juga lebih bervariasi loh. Oh iya, fams, kue balok sebenarnya sudah ada sejak zaman Belanda. Menurut sejarahnya, dulu ada warga Indonesia yang bekerja di rumah orang Belanda sebagai juru masak. Saat itu ia ditugaskan membuatkan ransum. Karena sering melihat pembuatan roti, ia akhirnya membuat adonan roti dengan tekstur yang lebih padat dan kering. Jadi deh kue balok yang kita kenal sekarang. Nama kue balok diberikan karena bentuknya yang menyerupai balok. Kotak-kotak gitu deh. Setelah Indonesia merdeka sekitar tahun 50-an, banyak penjual kue balok yang menjajakan kuenya di pasar-pasar tradisional. Awalnya, kue balok ini hanya dijadikan menu sarapan oleh para pedagang di pasar maupun tukang beca. Kue balok ini, fams, juga dijuluki jibe alias hiji oge sebe. Dalam bahasa Indonesianya, artinya satu juga kenyang. Hahaha, ada-ada aja sih. Sekarang campur semua bahan menjadi satu ya. Cairkan juga coklat batang dengan mentega.
Mentega ini bisa membuat rasa coklat tidak terlalu pahit loh. Lanjut, kita bikin adonan kue baloknya, fams. Adonan harus diaduk dengan kecepatan rendah ya. Kalau sudah rata, baru deh naikkan kecepatannya. Aduk sampai adonan berubah menjadi putih. Masukin deh tepung terigu dan coklat bubuk. Eits, jangan lupa saring supaya adonan tidak menggumpal, fams. Terakhir, masukkan coklat dan mentega cair. Aduk hingga semua bahan tercampur rata ya. Nah, adonannya siap dimasak deh. Jangan terlalu penuh ya, fams. Cukup isi sekitar 3/4 dari cetakannya saja. Nantinya adonan ini bisa mengembang setelah dipanggang kok. Oh iya, proses memasak kue balok ini biasa memakai kayu bakar. Kayu bakar juga ditaruh di atas dan di bawah loyang supaya matangnya merata. Tapi di zaman yang serba modern ini, proses memanggang kue balok juga boleh memakai kompor atau oven. Dari sebagian aromanya sih jelas lebih harum dipanggang dengan kayu bakar ya. Proses pemanggangan ini juga nggak lama, fams. Cukup 15-10 menit saja. Kue siap disajikan deh. Wait, fams, jangan lupa tambahkan topping sesuai selera ya. Tuh, mudah kan, fams? Selamat mencoba. Tempe dari Tanah Ngapak, Jawa Tengah emang udah melegenda. Dari sini muncul satu olahan tempe yang jadi favorit semua orang. Siapa sih yang gak kenal sama tempe mendoan? Irisan tipis tempe yang diselimuti lapisan tepung goreng yang cukup tebal. Beuh, mantap! Fams, kata mendoan berasal dari bahasa Banyumasan yaitu mendo. Kalau dalam bahasa Indonesia, mendo berarti lembek atau setengah matang. Selama ini tempe mendoan udah identik dengan teksturnya lembek dan dimasak setengah matang. Tapi fams, lagi-lagi pembeli adalah raja. Kalau mau digoreng garing juga boleh kok, sesuai selera aja deh. Hihihi. Berbeda dengan tahu yang konon berasal dari Tiongkok. Siapa sangka, fams? Katanya tempe justru asli berasal dari Indonesia loh. Tempe berasal dari kata dalam bahasa Jawa kuno, yakni tumpi. Artinya makanan berwarna putih yang dibuat dari tepung sagu. Dalam catatan kuno masyarakat Jawa, tempe udah ada sebelum abad ke-16, fams. Di era tanam paksa pertengahan tahun 1800-an, masyarakat terpaksa gunakan hasil-hasil pekarangan seperti singkong, ubi, dan kedelai sebagai makanan pokok. Dari situlah, fams, tempe mulai populer sebagai makanan yang merakyat. Hihihi. Biar kata makanan rakyat, tempe punya banyak manfaat untuk kesehatan. Kandungan proteinnya lebih kaya dari daging. Kandungan kalsiumnya setara dengan susu sapi, fams. Cocok juga sebagai antioksidan bagi tubuh, serta cocok buat kamu yang sedang diet. Kalau nggak percaya, coba aja lupain nasi dan makan tempe setiap hari. Yakin deh, badan kamu bakal kurus kayak sapu lidi. Hihihi. Widih, keren. Di zaman modern kayak gini ternyata masih ada aja loh permainan jadul kayak begini. Pada tahun 1960 hingga tahun 1980-an, mainan truk kayak begini lagi jaya-jayanya tuh. Di desa Sungai Langka, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Bandar Lampung, juga masih ada loh pengrajin yang melestarikan hiburan jadul ini. Mereka sudah menggeluti sebagai pengrajin miniatur mobil kayu sejak tahun 2006. Sebenarnya sih ada banyak banget jenis miniatur mobil yang diproduksi. Sayangnya semua baru aja dikirim hingga keluar kota. Seperti Palembang, Medan, Jakarta, bahkan Papua loh. Itu artinya masih banyak juga ya fans yang pengen melestarikan miniatur mobil jadul ini. Salut deh. Yang tersisa ya cuma truk-truk ini aja tuh. Cakep ya. Pilihan warnanya juga bervariasi. Ada merah, kuning, dan hijau. Kayak pelangi gitu. Hehehe. Kerajinan ini dijual dengan harga bervariasi. Mulai dari 100.000 hingga 1,5 juta rupiah. Yang bikin keren lagi, miniatur ini dibuat dengan limbah. Iya fans, kayu itu memang didapat dari sisa potongan kayu dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kayu-kayu limbah yang nggak dipakai ini langsung disulap jadi miniatur truk. Mirip banget ya.
kayak bentuk aslinya. Bahkan aksesorisnya juga Betty alias beda-beda tipis sama aslinya. Hihihi. Tapi kamu yang dipilih tetap harus punya kualitas yang baik biar awetnya lebih lama, fams. Setelah dirakit, miniatur truk ini harus didempul, fams. Proses ini untuk menghaluskan bidang kayu. Kalau ada permukaan kayu yang tergores atau penyok, tinggal ditutup dengan cat kapur ini, fams. Yang namanya dempul pasti bisa juga bikin cat lebih nempel. Sebaiknya sih, fams, miniatur ini dicat dengan cat khusus supaya permukaan kayu lebih mengkilat. Proses ini dilakukan sebanyak 2 kali ya, biar nggak gampang tergores saat dimainin anak-anak. Berbeda dengan mainan plastik yang bisa dicetak dengan porsi banyak, mainan kayu ini dibuat dengan tangan alias handmade. Nggak heran kalau bikin kayak gini, bisa menghabiskan 1-2 minggu untuk menyelesaikannya. Salah satu hal lagi yang bikin lama adalah proses pengeringan cat yang mengandalkan sinar matahari. Oh iya, fams, kayu yang digunakan untuk miniatur ini adalah kayu bayur. Jenis kayu ini punya serat yang lurus dan rapi loh. Pantesan aja kayu ini dijadikan favoritnya para pengrajin mebel ya. Hehehe. Fams, kayu bayur ini juga tergolong kayu yang tahan terhadap hama. Nggak sekuat kayu jati sih. Tapi dengan penghargaan yang cenderung murah, ketahanan terhadap hama kayu patut diancungi jempol. Oh iya, nggak cuma pakai limbah kayu aja, fams. Ada juga limbah seng bekas kaleng biskuit tuh. Hehehe. Seng ini dibentuk dulu ya. Selanjutnya diletakkan di bagian kanan dan kiri badan truk. Fams, meskipun mayoritas dibuat dari barang bekas, nggak semuanya pakai limbah kok. Biar truknya mirip dengan aslinya, ada stiker khusus yang ditempel di bagian depan truk. Keren ya, fams. Dari barang-barang yang dianggap sebelah mata, ternyata bisa menghasilkan cuan yang lumayan juga. Hihihi. Wih, seger banget nih. Suasananya sejuk, banyak pohon dan bunga. Bikin hati ikut berbunga nih. Katanya nih, fams, manusia secara alamiah memiliki ketertarikan khusus dengan alam loh. Makanya kalau lagi di alam kayak gini, bisa membantu seseorang untuk meningkatkan kesehatan mental dan mood, serta mengurangi tingkat stres. Kalau udara dan suasana seger kayak gini, paling cocok dinikmati sambil ngopi-ngopi, fams. Sadap! Apalagi kalau minum kopi Aceh ini ya, cita rasanya khas dan unik loh. For your info nih, fams, minum kopi ternyata punya banyak manfaat loh. Misalnya, bisa meningkatkan fungsi otak, menurunkan resiko diabetes, mencegah penyakit Alzheimer, meningkatkan stamina, dan menambah energi. Tapi jangan kebanyakan ngopi juga, yang ada malah merusak kesehatan tuh. Kalau energi udah full, ayo kita seru-seruan dengan olahraga ekstrim. Iya, arung jeram, fams. Rafting adalah aktivitas yang memadukan unsur petualangan, edukasi, olahraga, dan rekreasi dengan mengarungi sungai yang jeram. Aktivitas ini memakai perahu karet dan dayung. Sebelum mulai, pakai helm dan jaket pelampung supaya lebih aman ya. Cus, langsung menuju sungai. Wait, fams, dengerin dulu instruksi pemandu. Jadi kalian bisa lebih waspada ketika melakukan kegiatan ekstrim. For your info nih, olahraga yang dimulai oleh seorang tentara Amerika ini diperkirakan populer pada awal tahun 1970-an. Awalnya, olahraga ini dikenal dengan istilah olahraga arus deras atau ORAD. Kemudian olahraga ini dipelopori oleh para pecinta alam dari Bandung dan Jakarta. Keseruan permainan ini nggak cuma saat melalui jeram aja, tapi butuh teknik menghindari batuan besar supaya perahu nggak terbalik tuh. Kalau telat menghindari batu, perahu bisa jadi nyangkut tuh. Diperkirakan butuh waktu sekitar 2 jam untuk mengarungi jalur sungai sepanjang 8 km ini. Suasana dan pemandangan yang ciamik membuat perjalanan nggak begitu terasa. Asyik lah. Oh iya, rafting di Sungai Gempang ini termasuk dalam olahraga ekstrim grade 1 hingga 3 atau profesional loh. Kalau mau ngerasain sensasi rafting di sini, wajib ya didampingi river guide biar aman.
Fams, olahraga ekstrim ini juga punya banyak manfaat loh, seperti melatih kekuatan otot tubuh dan membersihkan paru-paru, merilekskan pikiran, dan menghilangkan stres. Mantul! Ayo Fams, agendakan piknik kalian ya, biar nggak panik. Hihihi.